warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tadi berhalangan ya, Bapak tungguin Google Meet-nya. Berarti tidak masuk kemana? Tadi siapa yang komen tuh? Haryanto ya? Kemana Girang katanya? Halo? Lagi berhalangan, Pak. Orang tuanya lagi sakit soalnya. Oh gitu. Iya Pak, kemarin katanya bapaknya lagi sakit gitu Pak. Oke. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Walaupun tadi sempat hujan ya, banjir ya di jalan ya. Kalau di Bandung sih, kalau di luar kota nggak tahu nih, Bapak. Nggak tahu rata atau enggak. Kalau tadi saya lihat di Instagram dan yang lain sih rata sih ya hujannya ya. Oke, untuk sekarang yang sudah saya sampaikan juga di grup WhatsApp-nya, kalau sekarang itu kan kalian masuk ke pekan ke minggu 13 ya, minggu 13, 14 lah kalian sudah masuk ke untuk persiapan UAS-nya. Dan kemarin ada yang tanya juga terkait kalau menggunakan Arduino, apakah harus sudah jadi alatnya atau tidak. Nah, kalau untuk Arduino, kalian cukup Walkwi-nya aja, atau aplikasinya ya, aplikasi Walkwi-nya, atau kalian mau pakai Tinkercad, boleh lah, terserah kalian lah ya. Jadi nggak usah sampai alatnya jadi, cukup ya minimal ada rancangan dari aplikasinya lah ya. Oke, Raihan, jelas ya Raihan ya? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi intinya mempermudah kalian di semester 6 ini yang mau mengambil kayak adalah sebagian lah ya sudah bertanya ke Bapak, sebagian ada yang mau bertanya tentang si alatnya, boleh nanti lah ya ada, jadi nanti bergantian ya satu orang kalau udah presentasi. Oke, kita sekarang udah jam 6.53 ya. Boleh kita lanjut ke yang presentasi, berarti yang belum presentasi kelompok 2 dan kelompok 8. Kelompok 2 atau kelompok 8 ada yang udah siap di sini? Oh ya, terkait materi bagaimana, ada yang ditanyakan dulu? Untuk materi di pertemuan 13, saya sudah kirim ya di e-learningnya juga materinya pertemuan 13 dan pertemuan 14. Dan di akhir di pertemuan 14 itu udah ada kalau ada yang lupa terkait UAS-nya atau yang ingin tahu soalnya dan lain sebagainya, itu sudah saya masukkan juga di di lembar terakhir di materinya. Materi aman ya, nggak ada yang ditanyakan. Niko, Royan, terus Ezra, dan yang lain? Nggak ada ya? Aman, Pak. Aman ya. Karena waktu juga kan, sekarang udah mau jam 7 nih. Untuk materi sih, kalian bisa baca sendiri sih. Intinya sih itu tentang di pertemuan 13 itu pengelolaan tim pengujian dan tantangan organisasi bagi manajer pengujian lah ya. Oke, kita masuk ke yang presentasi. Oke, yang presentasi udah ada ini. Yang kelompok 2 Ali Marwan, Fauzan. Terus kelompok 8 Billy, Dinda, Cindy, Ramdhani. Billy, bagaimana? Sudah siap Billy? Boleh Pak, sebentar saya cek dulu kelompoknya Pak. Oke, stop. Oh ya, sembaring Billy mau menyiapkan kelompoknya dan materinya lah ya. Untuk UAS, saya balik lagi ya, UAS kalian kan untuk UAS tuh kalau nggak salah Juli ya, tanggal berapa? Royhan, ada yang tahu di sini? Cindy dan yang lain? Ezra, UAS tuh
Bapak lupa ya? Tanggal 10 sampai 23 Juli Pak kalau di jadwal. Oke, 10 sampai 23. Berarti kalian kebagian tanggal berapa, Cindy? Kalau jadwalnya belum keluar Pak. Jadwal Belum mata keluar. kuliah Bapak ya. Berarti kalian reguler malam kayaknya sih mengikuti yang kemarin sih di hari Rabu lagi malam. Karena sih kalau untuk perkuliahan saya sih lebih ke proyeknya. Saya sudah sampaikan juga sih ke bagian akademik. Kalau di saya nanti anak-anak menghasilkan proyek. Nah, proyeknya sih sebenarnya udah ditentuin dari sekarang sih. Ya, jadi mudah-mudahan sih berarti kan tadi maaf Cindy tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Pak. Tanggal 10 sampai tanggal 23 Juli. Oke, berarti kalau dilihat di sini kan tanggal 10 hari Senin, kalian berarti tanggal 12 nih. Kalau enggak tanggal 19 sih, kalau saya cenderung sih di tanggal 12 sih. Tapi nanti ada rapat juga sih untuk dosen. Terus untuk UAS, saya sampaikan juga ya, mungkin dari yang kemarin ada yang nggak hadir atau lain sebagainya lah ya. Intinya tugas UAS tuh kalian tidak sampai ya si alatnya tuh sampai jadi sempurna lah. Ya minimal kalian udah ada rancangan dan kalian udah ada tujuannya ini si alat tuh mau kemana, fungsi-fungsi penting tuh harus ada karena nanti akan ada pengujian di sana. Kalau si fungsi penting itu bermasalah, nah itu yang jadi pertanyaan nantinya buat pengujiannya biasanya seperti itu. Ya kalau ada fungsi-fungsi yang gak kritikal yang ibaratnya nggak berjalan dengan baik, nah itu tidak jadi masalah lah. Yang penting fungsi yang penting kayak contohnya alat kalian ingin contoh yang kemarin aja lah ya yang UTS. Alat kalian tuh ingin dibuat sebagai alat untuk menghitung orang. Nah, fungsinya kan atau tujuan utamanya kan itu menghitung orang. Nah, kalian ternyata di fungsi itu tidak berjalan dengan baik. Kayak contohnya si penghitung orang tuh ada nggak bisa menghitung si sensornya dan lain sebagainya, itu bisa jadi pertanyaan. Makanya harus ya minimal si tujuan itu bisa tercapai lah ya. Kalau mungkin kalau ada fungsi lain seperti ternyata si kalian ada penambahan di penghitungan orang tuh ada real time-nya, ada waktu perhitungannya, terus ada dan lain sebagainya, itu tidak jalan, nah itu tidak jadi masalah. Yang penting intinya sih dari itu fungsi si menghitung jumlah orang itu sudah berfungsi, nah itu. Jadi jangan sampai tujuan utamanya tidak sampai atau tidak tercapai lah ya. Oke, di sini gimana, Billy? Sudah ada? Sudah Pak, boleh kelompok 8 dulu Pak. Boleh, langsung. Oke, siap, Pak. Terima kasih ya. Pak. Oke, gimana Billy? Siapa yang share screen? Pak, teman saya yang share screen Pak. Maaf. Ya, gimana, Dinda? Ini teh lagi azan deket sini teh. Oh, azan ya? Mau dilanjut atau
ditunggu dulu Pak. Oke, azannya sama lah ya. Kita tunggulah sebentar lah ya. Paling kalau udah beres, Dinda beritahu ulang ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, Bima, boleh langsung? Sudah di sini, di Bapak juga. Bima, Billy, maaf. Oh iya, Billy. baik Pak. Sebentar saya share screen dulu ya Pak, teman saya. Sudah tampil Pak, sharing screen-nya? Oke, sudah tampil. Boleh baik, langsung.
Baik Pak, saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ratnasari dengan NPM 2055201148. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya untuk menjadi moderator dalam presentasi kali ini tentang perancangan uji white box dan black box. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Billy Alexander, saya sendiri, Muhammad Ramdhani, dan Cindy Gustini. Apa itu yang dimaksud kasus uji yang akan dibahas oleh saudari Cindy? Kepada saudari Cindy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dinda. Sebelum kita membahas mengenai pengujian white box dan black box testing itu, kita akan bahas sebentar sedikit tentang kasus uji. Apa itu kasus uji? Kasus uji sendiri adalah skenario yang digunakan untuk mengukur fungsionalitas aplikasi di seluruh rangkaian tindakan atau kondisi tertentu untuk memverifikasi hasil yang diharapkan. Nah, dengan kata lain, kasus uji ini adalah serangkaian tindakan yang dijalankan untuk mengotentikasi fungsionalitas aplikasi perangkat lunak. Nah, kasus uji ini juga kita dibagi menjadi 3. Ada kasus uji perangkat lunak, kasus uji integrasi, dan kasus uji kegunaan. Kasus uji perangkat lunak sendiri ya kasus uji yang di mana kita menguji perangkat lunak sebelum perangkat lunak itu atau aplikasi itu digunakan. Kemudian ada kasus uji integrasi. Kasus uji integrasi ini ialah digunakan untuk menganalisis apakah modul aplikasi yang berbeda berinteraksi satu sama lain dengan benar atau tidak. Tim pengujian bertanggung jawab untuk memisahkan area yang harus menjalani pengujian integrasi. Di sisi lain, tim pengembangan membantu menulis kasus uji integrasi. Misalnya memverifikasi apakah halaman login muncul ketika kita mengklik tombol masuk di halaman beranda. Yang ketiga, ada kasus uji kegunaan. Kasus uji kegunaan ini dikenal sebagai tugas atau skenario, ya di mana adalah kasus di mana penguji menyajikan skenario atau tugas tingkat tinggi untuk diselesaikan alih-alih petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan pengujian. Kasus uji ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana pengguna biasanya mendekati dan menggunakan aplikasi. Misalnya memverifikasi apakah pengguna dapat menambahkan lebih dari satu item ke keranjang belanja. Ke keranjang belanja mereka di situs web dan bagaimana pengalamannya. Itu contoh jenis kasus uji. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Selanjutnya ada uji white box dan black box testing yang akan dibahas oleh saya sendiri. Saat ini metode pengujian perangkat lunak sudah banyak berkembang seiring semakin beragam platform dan tujuan perangkat lunak. Metode-metode pengujian tersebut memberikan pendekatan yang sistematik dalam pengujian perangkat lunak. Di samping itu, metode-metode tersebut bisa memberikan mekanisme yang bisa membantu dalam memastikan kelengkapan penguji dan memberikan kemungkinan tertinggi dalam menguak kesalahan pada perangkat lunak. Di antaranya ada pengujian black box dan white box. Black box testing itu merupakan pengujian berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk memperlihatkan bahwa seluruh fungsi beroperasi sepenuhnya pada waktu yang sama, mencari kesalahan pada setiap fungsi. Sedangkan black box, pengujian white box adalah pengujian white box merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisa, dan meneliti struktur internal dan kode perangkat lunak dengan memberikan kasus uji atau skenario pengujian yang menguji serangkaian kondisi atau perulangan atau disebut looping tertentu. Status program bisa diuji pada berbagai titik untuk menentukan apakah status yang diharapkan dengan status sebenarnya. Next. Untuk pengujian white box sendiri akan dibahas oleh Saudari Billy. Kepada Saudari Billy, saya persilakan. Baik, terima kasih Dinda atas waktunya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian white box. Yang pertama terdapat flowchart. Di paling atas terdapat ada start. Di situ maksudnya kita memulai aplikasi. Lalu setelah start, kemudian kita disuruh untuk input. Di sini kita pertama input kode kuliah, selanjutnya adalah input NPM, yang terakhir adalah input nilai UTS. Setelah itu nanti akan dibagi menjadi dua eksekusi. Yang pertama, jika nilai UTS lebih dari sama dengan 70, maka hasilnya adalah Anda lulus dan data tersimpan. Sementara jika sebaliknya nilai UTS di bawah dari 70, maka nilai Anda di bawah KKM dan data tersimpan. Lalu program selesai. Lalu di sebelahnya juga sudah terdapat flow graph. Dan juga sudah terdapat independent path dan juga region. Hasil akhirnya 2. Boleh di next. Selanjutnya adalah pengujian white box. Pengujian white box adalah maksudnya uji coba pada kode aplikasi. Di sini sudah terdapat kode aplikasi. Pertama, program input nilai. Lalu kita memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama kode kuliah, yang kedua NPM, yang ketiga nilai UTS. Lalu kita mulai programnya. Lalu program akan membaca yang pertama kode kuliah, yang kedua NPM, yang ketiga UTS. Lalu, jika sudah, maka program akan mengeksekusi. Jika nilai UTS lebih dari 70, maka akan ditulis hasilnya Anda lulus dan data tersimpan. Dan sebaliknya, jika nilai UTS di bawah dari 70, maka nilai Anda di bawah KKM dan data tersimpan. Program selesai. Boleh di next. Ya, selanjutnya adalah pengujian black box. Pengujian black box adalah uji coba pada sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan. Di sini sudah terdapat 3 bagian. Yang pertama ada input, kedua proses, yang terakhir adalah output. Yang pertama kita coba dulu dari input. Di sini memiliki 3 input, yaitu kode kuliah, NPM, dan nilai UTS. Lalu pada proses akan dieksekusi. Jika nilai UTS lebih dari 70, maka akan keluar Anda lulus dan data tersimpan. Lalu outputnya adalah Anda lulus dan data tersimpan. Input yang kedua adalah yang membedakan adalah pada nilai UTS. Tadi sebelumnya nilai UTS-nya 90, sekarang kita coba nilai UTS-nya 65. Nah, untuk prosesnya, jika nilai UTS lebih dari 70, maka akan keluar Anda lulus dan data tersimpan. Sedangkan jika sebaliknya nilai UTS di bawah dari 70, maka nilai Anda di bawah KKM dan data tersimpan. Lalu outputnya adalah nilai Anda di bawah KKM dan data tersimpan. Karena input yang kita masukkan tadi adalah 65. Maka output yang keluar adalah nilai Anda di bawah KKM dan data tersimpan. Boleh di next. Sekarang kita akan memasuki strategi pengujian perangkat lunak. Ya, boleh di next. Strategi pengujian perangkat lunak merupakan proses integrasi metode perancangan kasus uji ke dalam bentuk urutan langkah pengujian perangkat lunak. Strategi pengujian perangkat lunak dapat dipandang sebagai urutan langkah seperti pada pengembangan perangkat lunak. Strategi pengujian perangkat lunak secara berurutan adalah pengujian unit testing, integration testing, dan sistem testing. Bagian-bagian strategi pengujian perangkat lunak akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya strategi perangkat lunak yang akan dibahas oleh saudari Cindy, kepada saudari Cindy. Saya persilahkan. Baik, strategi pengujian perangkat lunak sendiri itu dimulai dengan unit testing, di mana masing-masing unit perangkat lunak yang diimplementasikan menjadi sasaran pengujian, kemudian di integration testing dengan fokus pengujian desain dan konstruksi arsitektur perangkat lunak. Selanjutnya dilakukan validation testing dengan sasaran pengujian kesesuaian dengan kebutuhan perangkat lunak yang telah ditentukan di awal pengembangan. Dan terakhir kita berakhir pada sistem testing di mana perangkat lunak dan keseluruhan elemen sistem diuji. Yang pertama kita akan bahas unit testing. Unit testing sendiri berfokus pada unit terkecil dari perangkat lunak, jalur kontrol yang penting diuji untuk menguak kesalahan pada modul tersebut. Pengujian ini umumnya berorientasi white box testing dan bisa dilakukan secara paralel untuk modul yang bertingkat.
Pengujian mengenai jalur eksekusi merupakan tugas penting selama unit testing. Kasus uji mesti dirancang untuk menguak kesalahan yang berkaitan dengan kesalahan komputasi, komparasi, dan aliran kontrol yang tidak tepat. Atau secara singkat, uji testing ini menguji setiap komponen atau modul untuk diperiksa apakah coding dari software tersebut berjalan seperti semestinya atau tidak. Ada juga di sini kita alasan mengapa kita harus melakukan unit testing ini. Yang pertama, unit testing ini juga membantu memperbaiki bug di awal siklus software development dan menghemat biaya. Yang kedua, membantu developer untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Yang ketiga juga berfungsi sebagai dokumentasi proyek. Dan yang terakhir, membantu penggunaan kembali kode pada proyek yang baru. Dan tes selanjutnya selanjutnya saya kembali ke moderator, sekian. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Selanjutnya ada integration testing yang akan dibahas oleh Saudara Ramdhani. Kepada Saudara Ramdhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan rekan saya. Jika pada unit testing dilakukan pengujian terhadap modul-modul secara terpisah, maka di integration testing ini menguji modul yang ada sebagai satu kesatuan. Karena pada umumnya modul-modul yang ada pada sebuah software dikerjakan oleh orang yang berbeda. Untuk itu perlu diuji apakah modul yang satu bekerja dengan baik dengan modul yang lainnya. Integration testing sendiri dilakukan dengan teknik sistematis dalam mengonstruksi struktur program sambil melakukan pengujian dalam menguak kesalahan yang berhubungan dengan interfacing. Sasarannya adalah modul yang telah diuji pada unit testing dan konstruksi program dari modul tersebut sesuai dengan rancangan perangkat lunak. Kemudian ada validation testing. Validation testing ini dilakukan setelah perangkat lunak selesai dirangkai sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan kesalahan interfacing telah ditemukan dan dikoreksi. Validasi berhasil jika segala fungsi pada perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan klien. Validasi testing diperoleh melalui serangkaian pengujian black box testing yang memperlihatkan kesesuaian kebutuhan perangkat lunak. Semua skenario uji dirancang untuk memastikan semua persyaratan fungsional telah terpenuhi, semua persyaratan kinerja telah tercapai, dan maintenance dan kemampuan pulih dari kesalahan telah dipenuhi. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing ini mengevaluasi fungsionalitas keseluruhan dan performance dari suatu software. Berikut ada beberapa tipe dari sistem testing, diantaranya ada recovery testing, yaitu menguji perangkat lunak untuk gagal dengan berbagai cara dan memeriksa apakah perbaikan atau pemulihan dilakukan secara tepat. Yang kedua ada security testing. Security testing ini menguji apakah mekanisme keamanan yang dibangun pada sistem akan benar-benar dapat mengamankan dari pengaruh yang salah dan beberapa percobaan peretasan. Kemudian ada stress testing. Stress testing ini dirancang untuk menguji program apakah mampu melawan keadaan yang abnormal. Dan terakhir ada performance testing, yaitu tes yang dilakukan untuk menguji kinerja perangkat lunak yang telah terintegrasi pada sistem ketika runtime. Selanjutnya ada acceptance testing, atau bisa disebut juga sebagai user acceptance testing, karena biasanya yang menguji itu adalah end user atau customer yang dilakukan di lingkungan nyata di mana software akan digunakan. Acceptance testing ini menentukan apakah produk software ini bekerja secara semestinya bagi user. Acceptance testing ini sangat penting karena nantinya si software ini benar-benar diujikan di lapangan di mana si software ini akan benar-benar dipakai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ramdhani yang telah membahas. Selanjutnya, lady next. Kita udah di penghujung dari materi ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Kesimpulannya nggak dibaca, Dinda? Tadinya saya mau baca kesimpulannya setelah pertanyaan, Pak. Tapi kalau misalnya mau dibahas sekarang juga nggak apa-apa, Pak. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak tuh? Yang lain?
Bagus. Kalau nggak ada nanti dari Bapak. Ada? Oke, Bima maaf ya tadi Bapak sebut atasnya Billy. Jadi Bima terus nih ya. Oke. Ada yang mau bertanya ini? Tidak ada ya? Oke, dari saya aja lah. Tadi bagus ada contohnya juga ya tentang black box ya. Coba saya ingin lihat tadi kalau nggak salah pas Billy yang itu. Coba Ramdhani. Nah, oke. Di sini ada flow chart, flow graph. Lanjut coba ke slide selanjutnya. Nah, pengujian white box program input nilai. Nah, ini kan saya lihat baru ada pengujian white box ya, yang ada contohnya. Kalau yang black box ada nggak tadi? Oh, ini ya. Anda lulus, data tersimpan, nilai Anda di bawah KKM, data tersimpan, nilai. Yes, oke. Tadi yang menjelaskan ini siapa? Dinda? Saya. Billy, ya? Pak. Saya, Pak. Tadi udah bagus kalau yang white box-nya. Nah, ini kalau black box, ini kira-kira menurut Billy pengujian black box-nya dari segi apa? Kan banyak ya black box tuh ya? Siapa gimana, Pak? Kan ini kan ada nomor input kode kuliah K001 NPM sekian nilai UTS. Nah, ini prosesnya, outputnya Anda lulus, data tersimpan. Nah, ini dari segi apa coba pengujian black box-nya? Kan sempat saya bahas juga tentang pengujian black box lah ya. Kalau nggak salah di pertemuan bentar. Jadi gimana Billy tentang apa pengujian black box? Pengujian black box functional testing, Pak. Tentang fungsi? Fungsional testing, ya Pak. Fungsional ya. Iya Pak. Betul. Kira-kira apa aja pengujian black box? Maaf Pak, kenapa Pak putus-putus Pak? Ada apa aja pengujian black box itu? Halo Billy, ada apa saja pengujian black box itu? Ya Pak, kalau saya baca ada fungsional testing Pak yang pertama, yang kedua terus non-functional testing, yang ketiga regression testing, mungkin begitu. Benar Pak? Ya Pak. Jadi ada tiga, yang pertama ada fungsional testing, black box fungsional testing, yang kedua non-functional testing, yang ketiga yang terakhir regression testing Pak. Mungkin gitu Pak. Regression, terus ada yang lain nggak kira-kira? Oke, kalau yang regression kayak gimana? Di situ dijelasin nggak di contohnya? Yang regression Pak? Ya, coba contohin regression. Oh iya sebentar Pak. Tapi dalam bentuk contoh aslinya ya.
Mungkin kalau dari contohnya Pak, kalau regression testing tuh kan regression testing tuh menguji terjadi kemunduran atau apa dalam pada saat aplikasi ini di-upgrade gitu Pak. Ini contohnya teh waktu kita uji apakah ada yang mundur aplikasinya waktu kita upgrade aplikasi ini ke versi yang terbaru atau enggak. Mungkin gitu sih Pak. Apakah performanya melambat pada saat kita mengupgrade aplikasi ini gitu Pak. Mungkin kalau dari saya. Itu yang regression ya. Terus ada lagi yang lain? Kayak contohnya kan ini kan pertama fungsi oke. Terus kesalahan interface. Tuh ada lagi kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Kesalahan kinerja, inisialisasi, kesalahan terminasi. Coba yang inisialisasi dan kesalahan terminasi apa itu teh? Tahu? Kalau untuk kesalahan terminisasi saya kurang tahu Pak. Oke. Terminasi kalau untuk kesalahan terminasi itu atau paling banyak inisialisasi sih. Inisialisasi itu kayak contohnya penamaan ya. Jadi kadang kita menamakan suatu alat nih. Misal ini sensor A, yang ini sensor B terbalik. Nah, itu bisa jadi masalah. Karena nanti dalam pengujiannya seperti itu. Terus ada lagi pengujian aliran transaksi, pemodelan keadaan terbatas, pemodelan aliran data, pengujian timing nih. Di sini coba ada pengujian timingnya nggak, Billy? Halo, Billy? Ya Pak. Ada pengujian timing nggak? Kalau untuk pengujian timing nggak ada Pak. Oke, coba bisa dicontohin nggak? Satu lagi nih, pengujian timing. Itu aja. Ini kan baru kalau emang saya lihat baru pengujian fungsi lah ya. Sebenarnya banyak tuh fungsi tadi inisialisasi, terminasi, terus ada banyak black box ya. Coba saya ingin tahu ya pengujian dari kasus ini ya. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya bolehlah dari kasus lain lah. Contoh dari pengujian black box dari segi timing lah. Boleh di share screen kalau ini ya, Billy ya, Samdani. Ya,
Halo Pak, Kira gimana? Sudah ketemu? paling tadi saya coba search juga adanya real timing testing Pak, black box Ya. real timing testing. Jadi Ya, boleh. Boleh saya share screen ya Pak? Boleh. Oke, sebentar ya Pak. Oh ya, untuk kelompok Billy 8 belum ada ya di Drive. Nanti presentasinya tolong masukkan di Drive ya, Billy ya. Oh iya, siapa boleh? Nanti Terus saya kelompok Drive. kelompok 5 Nur Rafli, Royan nih, Niko, Windy, Yahya sama. Belum ada presentasinya. Royan ada, Royhan? Niko, Windy, Yahya. Halo, Nur Rafli. Ini belum ada ya di drive-nya. Terus kelompok 1, Chandra, Mulki, Gilang, Fahri, Siti Julaiha. Ada Siti Julaiha? Halo? Ada Pak. Ada. Jangan lupa masukin ke drive ya. Presentasinya juga. PowerPoint-nya. Di sini Royhan. Ada Royhan? Halo? Ada Pak. Oke, jangan lupa itu presentasinya dimasukin ya ke drive ya. Baik Pak. Oke, boleh lanjut langsung. Oke Pak. Jadi setelah saya baca-baca mungkin kalau pengujian black box secara real time tuh jadi dia ngujinya tuh real time Pak. Jadi dia sinkronin dulu ke cloud. Di sini kan ada contohnya pakai aplikasi Lambda test gitu Pak. Jadi dia testingnya langsung ke cloud gitu Pak. Jadi saat kita mengganti sebuah data atau apa, nanti dia bakal ubah langsung gitu Pak, secara real time. Mungkin seperti itu Pak. Oke, benar. Jadi emang seperti ini untuk yang dari segi timing atau waktu tuh. Jadi kan kayak tadi contohnya yang boleh di yang slide-nya tadi yang slide. Yang di slide gini. Yang di slide Pak, yang PowerPoint itu? Ya, PowerPoint. Oh ya, sebentar Pak. Oke, saya jelasin langsung dari PowerPoint-nya sih. Oke, boleh Ramdhani. Oke, ini kayaknya waktunya akan berakhir. Oke, boleh. Tadi Ramdhani ya di share screen. Halo Ramdhani, boleh di share screen? Baik Pak, mohon maaf tadi ada kendala sebentar. Oke, boleh diperbesar Ramdhani? Maksudnya di ini apa namanya mode presentasi. Nah, oke, kita lanjut ya.
Jadi misal tadi tentang pengujian yang timing ya. Nah, pengujian timing atau dari bisa disebutnya kalau di black box itu real time lah ya. Nah, ini kan misal kalau yang ini kan tentang kode kuliah, NPM, nilai UTS, jadi tentang website mencetak kelulusan. Benar ya, Billy ya? Iya Pak, betul. Benar ya? Iya Pak. Nah, jadi kan, cara ngecek real time-nya dari mana? Nah, kalau dari sini kan kita hubungkan dengan si database. Boleh pakai SQL atau pakai yang SQL atau pakai yang pokoknya yang database lah ya. Nah, boleh pakai MySQL, boleh pakai Firebase, boleh pakai MongoDB dan lain sebagainya lah ya. Nah, dari situ kan ada jarak tuh ya, yang biasanya kalau kita proses secara offline mungkin bisa lebih cepat. Nah, beda hasilnya kalau kita menggunakan misal web hosting kayak yang 00 web host atau pakai Firebase tuh atau pakai MongoDB dan lain sebagainya. Itu jarak dari si data ini memasukkan input misal kode kuliah, nanti dimasukkan oleh mahasiswa, NPM-nya dan nilai UTS-nya dimasukkan, nah langsung dapat ditampilkan lagi ke pengguna dan lain sebagainya. Itu pasti memerlukan proses. Nah, dibutuhkan pengujian black box ini. Kalau yang menggunakan Arduino atau pembuatan barang, biasanya untuk Arduino sendiri kan lebih ke alat ya. Dan sekarang Arduino juga sudah bisa menggunakan database ya. Kayak contohnya kalau yang sekarang tuh saya lupa namanya. Ada yang tahu di sini Arduino yang bisa nge-link ke database? Kalau nggak salah MySQL juga udah bisa ya. Firebase udah bisa tuh. Firebase terus saya lupa namanya ya. Ada yang tahu di sini untuk menghubungkan Arduino dengan database yang sifatnya real time? Saya lupa nama database-nya. Tapi kalau saya contohin aja lah satu lah, Firebase lah. Arduino tuh sudah bisa menggunakan Firebase, walaupun ada kendala sedikit lah ya. Karena mungkin untuk Firebase sendiri kan emang sifatnya no SQL. Jadi ada ya bug lah ya, kalau secara error lah ya. Kadang di satu sisi bisa dijalankan, kadang nanti tidak bisa, dan itu bisa fatal lah ya. Kalau menggunakan MySQL dihubungkan dengan Arduino, mungkin ada kode-kode tertentu yang harus dimasukkan. Mungkin ada ribet, tapi hasilnya itu bisa sebagus dari si Firebase ya. Dan kalau ada, saya lupa nama database-nya yang bisa dihubungkan dengan Arduino secara bagus lah ya. Itu bisa connect internet juga lah ya. Intinya sih seperti itu. Jadi kita menggunakan aplikasi Arduino langsung connect ke database-nya. Nah, itu diukur dan ada pengujian black box-nya. Ya, misal dengan menggunakan data dari input kode kuliah ke database-nya, itu apa jangka waktunya dan lain sebagainya. Jangka waktu yang dihitung secara real time-nya lah ya. Real time itu atau real time itu waktu secara aktualnya ya. Oke, sampai sini mengerti ya, Billy ya? Mengerti Pak.
Oke, sebenarnya black box itu kan tahapannya banyak lah ya. Oke, boleh saya share screen dulu sedikit, Ramdhani? Oke, sebentar. Oke, ini sudah terlihat Billy dan yang lain share screen saya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Sebenarnya di pertemuan 6 juga sudah dibahas nih. Pengujian black box inilah ya. Nah, black box berusaha menemukan kesalahan yang pertama fungsi ini yang benar-benar hilang. Nah, tadi kan baru ke fungsi ya. Nah, ini nih kesalahan interface. Nah, interface itu antar mukanya lah ya. Terus kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja. Nah, yang tadi inisialisasi dan kesalahan terminasi. Nah, biasanya yang timing itu adanya di ada di sini nih, di keempat atau yang ketiga, ya. Kinerja nih maksudnya. Oke, kita masuk ke sini. Karena emang kalau black box tuh dijelaskan secara rincinya tuh panjang. Intinya seperti ini nih. Jadi kan si black box tuh emang benar tadi ya, pengujiannya untuk menguji perangkat lunak dari segi mekanisme, terus data uji yang dapat menguji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Oke, di sini ada pengujian dengan menggunakan data uji untuk menguji semua elemen program. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Nah, ini. Oke, pengertian black box. Nah, ini. Tadi benar ya yang kata Billy. Kalau black box itu secara garis besarnya lah ya, itu pengujian yang lebih ke arah fungsional sih. Nah, cuma tanpa kode atau sisi internal programnya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini ya. Nah, kalau timing atau real time atau waktu itu sudah masuk ke fungsi atau kinerjanya lah ya yang tadi ya. Nah, ini menurut Pressman dan lain sebagainya. Nah, ini ada cirinya ya. Nah, yang paling saya bahas dari sini, dari langkahnya ya. Langkah pengujian black box. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kotak hitam adalah, atau black box ya, berikut. Analisis atau analisa kebutuhan dan spesifikasi, pemilihan input, pemilihan output. Nah, ini. Jadi, sebelum kalian menguji itu, kalian harus tentukan dulu nih input mana yang akan diuji. Nah, jadi pemilihan input dilaksanakan untuk memastikan seluruh input yang ada menerima pengujian sehingga black box testing dapat menguji seluruh skenario input yang dapat terjadi pada suatu perangkat lunak. Misalnya, kita memilih input login berupa form username dan password. Nah, ini pemilihan output, tester akan menentukan output seperti apa yang diharapkan dari perangkat lunak. Misalnya ada output cetak, harus dipastikan dapat mencetak laporan dari pengujian lunak. Dari pengujian, maaf tadi ada yang masuk ya. Oke, Windy ya. Oke. Nah, ini ada pemilihan outputnya ya. Jadi intinya di sini harus jelas dulu kalian memilih si input sama si outputnya untuk diujinya. Terus ada seleksi input, ada pengujian, review hasil. Nah, di sini biasanya di akhir itu ada mengenai bug, cacat, kesalahan, berbagai fungsi yang telah berjalan sebagai mestinya. Nah, ini ya. Oke, jadi emang di pertemuan 6 sih sudah dibahas sih. Ini sih yang paling penting dari pengujian black box untuk menemukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke, cukup ya. Billy ya. Oke, boleh ditutup Billy dan yang lain.
kelompoknya? Baik, Pak. Saya tutup ya, Pak. Sebelumnya. Dinda mau ditutup sama Dinda ya? Kan belum bahas di Iya Pak, benar. Stop. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai uji black box dan white box testing, pengujian software dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan software atau aplikasi yang dibangun bebas dari bug dan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pengujian software tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, kecacatan, atau bug dalam software, namun juga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan usability dari software yang diuji. Secara garis besar, pengujian software diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu black box testing yang dilakukan pada fungsional perangkat lunak dan white box testing yang dilakukan pada struktural perangkat lunak. Pengujian software terbagi ke dalam beberapa level, yaitu unit testing, integration testing, validation testing, system testing, dan acceptance testing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir berarti kelompok 2. Bagaimana? Sudah ada kelompok 2. Kelompok 2 tuh Ali Marwan ya. Ali Marwan. Ini kelompok 2 kayaknya jarang masuk juga nih, Ali Marwan sama Fauzan tuh ya. Halo, kelompok 2 di sini ada Billy. Ini emang nggak ada ya? Ali Marwan dan yang lain ini. Anissa, halo. Karena emang di sini di catatan saya di absen Ali Marwan tuh emang jarang hadir nih. Halo, Anissa, Billy, Bima, emang tidak ada ini Ali Marwan? Kurang tahu Pak, kalau itu mah asa jarang lihat juga. Oke. Berarti emang tidak ada ya. Kalau di sini ada yang belum presentasi juga. Tuh di sini Fauzan juga. Fauzan ya. Harus saya lihat dulu. Fauzan NS. Di sini ada Fauzan. Gak ada ya. Fauzan NS, saya lihat absen di e-learning, coba. Tuh, Fauzan jarang masuk, sama berarti ya. Oke, berarti kelompok 2 ini emang nggak ada ininya ya, personelnya mungkin. Oke, nanti saya tanyakan juga di akademiknya. Oke, berarti untuk sekarang beres ya, yang presentasinya. Berarti udah beres semua. Dan jadi minggu depan kita mulai ke presentasi terkait UAS-nya. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit lah, cukup lah untuk menjelaskan terkait sampai mana proyek UAS kalian. Ya, nanti Bapak catat dan Bapak nilai juga lah. Ya, oke. Untuk UAS tuh kalian tuh ada berarti per kelasnya ada berapa orang? Anissa, Billy, atau tanpa Bima, ini ada berapa orang ini? Berarti kalau tanpa Ali dan yang lain tuh 41 lah ya. Ini juga di Google Meet ada 41 orang ya. Oh, sekarang jadi tinggal 36 nih. Tadi sih sampai 41. Tapi ini ada yang akunnya 2.
Oke, jadi sekitar ya 5 menit lah kurang lebih lah ya. Oke, jelas untuk minggu depan? Ezra? Siapa jelas, Pak? Jelas ya. Oke, jadi minggu depan ingat fokus kita ke tugas UAS atau proyek UAS kalian. Jadi nanti sudah untuk presentasi lah ya. Oke, boleh sekarang untuk menyalakan kameranya kita sesi foto-foto ya. Ezra, kameranya terbalik itu. Oke, Novi, udah Novi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh pakai gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Jangan lupa disiapkan untuk minggu depan proyek UAS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Terima kasih, Pak.